Untuk yang B, tokoh penyebaran agama Islam di Indonesia. Yang pertama, yaitu Sultan Malik As-Saleh. Malik As-Saleh mulai menduduki tahta Kesultanan Samudra Pasai pada 1267 Masehi. Ia berkuasa selama 29 tahun dengan digantikan oleh Sultan Muhammad Malik Az-Zahir 1997 sampai dengan 1326 Masehi. Malik As-Saleh juga dikenal sebagai Meurah Silu. Malik As-Saleh juga merupakan tokoh penyebaran agama Islam di wilayah Nusantara dan Asia Tenggara pada abad ke-13 Masehi. Yang kedua, Sultan Ahmad. Ia bergelar Sultan Malik At-Tahir II saat menjadi sultan di Kerajaan Samudra Pasai. Pemimpin tertinggi kerajaan berada pada sultan yang biasanya memerintah secara turun-temurun. Selain terdapat seorang sultan sebagai pemimpin kerajaan, terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti Menteri Besar Perdana Menteri, seorang bendahara, seorang komandan militer atau panglima dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang dinamakan Hadi, dan beberapa orang syah bandar yang mengepalai dan mengawasi pedagang-pedagang asing di kota, pelabuhan, dan berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah. Ia merupakan tokoh peletak dasar-dasar kejayaan Kerajaan Aceh. Sultan Alauddin Riayat Shah menyebarkan Islam di wilayah Aceh. Untuk yang keempat, Wali Songo. Wali Songo menjadi tokoh penyebar ajaran Islam di Pulau Jawa. Wali Songo ada beberapa contoh-contoh tokoh-tokohnya. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau biasa disebut Sunan Gresik merupakan Wali Songo pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Untuk yang kedua, Raden Rahmat atau sering disebut Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Beliau merupakan seorang wali sesepuh. Dan untuk yang ketiga, Maulana Mahdum Ibrahim atau biasa disebut Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Raden Maulana Mahdum Ibrahim, lahir pada tahun 1465. Sunan Bonang pernah menimba ilmu sebelum kembali ke daerah Tuban dan mendirikan sebuah pesantren. Untuk yang keempat, Raden Paku atau biasa disebut Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli yaitu Raden Paku dan diberi nama Joko Samudro oleh ibu yang menemukannya di lautan. Karena berada di tempat yang tinggi, maka Sunan tersebut diberi nama Sunan Giri yang berarti dataran tinggi atau gunung. Yang kelima, Syarifuddin Sunan Derajat. Raden Hasim dan Sunan Derajat memiliki nama kecil, Syarifuddin. Sunan Derajat adalah putra paling kecil dari Sunan Ampel dengan Dewi Condrowati. Untuk yang berikutnya, Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau lahir pada tahun 1448 Masehi. Sunan Gunung Jati adalah cucu dari Prabu Siliwangi. Untuk yang selanjutnya, Raden Mas Syahid atau biasa disebut Sunan Kalijogo.
Raden Syahid biasa dipanggil dengan Sunan Kalijaga, lahir pada tahun 1450. Ayah Sunan Kalijaga merupakan seorang adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur. Untuk yang berikutnya, Ja'far Shadiq atau biasa disebut Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau biasa dipanggil dengan nama Sunan Kudus berasal dari Al-Quds, Yerusalem, Palestina. Sunan Kudus lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah di Palestina. Untuk yang kesembilan, Raden Umar Said atau biasa disebut Sunan Muria. Raden Umar Said atau biasa dikenal dengan Sunan Muria diberikan sesuai dengan tempat tinggalnya, yaitu lereng Gunung Muria. Untuk yang kelima selanjutnya yaitu Sultan Alauddin. Ia bernama asli Manggarangi Daeng Manrabia. Sultan Alauddin diangkat sebagai Raja Goa saat usia 7 tahun. Untuk yang keenam, Datuk Tunggang Parangan. Ia bernama asli Habib Hashim bin Musyakah bin Abdullah bin Yahya. Datuk Tunggang Parangan berasal dari Minangkabau dan berdakwah di Kutai Kartanegara. Untuk yang ketujuh, Sultan Zainal Abidin. Ia datang ke Jawa Timur pada tahun 1494 Masehi untuk menimba ilmu agama di pesantren Sunan Giri. Untuk yang selanjutnya yaitu yang C, keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Berikut beberapa keteladanan yang dapat diambil dari perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, 1. Pemurnian ajaran Islam hendaknya terus berjalan. Dakwah Islamiyah kepada umat Islam tetap perlu dilakukan. Tujuannya agar mereka selalu menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang kedua, belajar secara bersungguh-sungguh dan tidak pantang menyerah. Di dalam menyebarkan Islam bukan hal yang mudah sebab juga terjadi penolakan dari orang-orang tertentu. Tetapi para ulama tidak takut dengan berbagai tantangan dengan menyelesaikan dengan cara yang tepat. Untuk yang ketiga, bersikap baik dalam perkataan dan perilaku, jujur, suka menolong, dan tidak membeda-bedakan. Yaitu Islam merupakan agama yang mengajarkan kedamaian, kasih sayang, dan toleransi. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Dan yang selanjutnya yaitu yang keempat, kewajiban untuk menyampaikan dakwah. Dalam Islam, setiap individu diwajibkan untuk berdakwah. Dakwah yang dimaksud bukan sekedar mengajak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan kewajiban agamanya, akan tetapi juga mengajak kita untuk kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.